Nah, hari ini juga kita harus bijak mendorong pemerintah, mendorong masyarakat mendigitalize seluruh layanannya untuk menunjang, mendukung Jawa Timur semakin go internasional. Harapannya dengan ini informasi yang didapat publik itu informasi yang paripurna. Sobat JP Pod, jumpa lagi di program Jawa Plus Podcast, edisi spesial bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Tentu ini bulan yang banyak dinanti-nanti karena banyak hari liburnya. Namun perlu menjadi kewaspadaan dengan cuaca ekstrim, kita juga harus berhati-hati, benar-benar harus memilih kemana kita mau memanfaatkan momen liburan ini di tempat yang aman dan nyaman bagi keluarga. Dan ini juga menjadi PR pemerintah nih, bagaimana kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan edukasi, lebih mengenalkan wisata lokal, wisata daerah. Yang kita ketahui Jawa Timur banyak sekali wisata-wisata yang layak dan patut kita banggakan. Dan mungkin banyak juga yang belum tahu. Nah, inilah yang akan kita soroti. Bagaimana peran pemerintah dalam mengoptimalisasikan digital, dalam mendongkrak ekonomi dan juga wisata di Jawa Timur yang menjadi peluang di bulan Desember ini, momen libur panjang. Kita akan menyapa sosok politikus muda yang selalu sumringah. Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya ketemu lagi, bisa mendapatkan kesempatan dengan satu frame dengan Ketua Komisi A ini sungguh luar biasa dengan jadwalnya yang begitu padat. Sehat ya Mbak Fani? Alhamdulillah subur Ketua. Kalau jenengan sering-sering ke sini, kita semakin subur dan makmur. Ketua, ini kan mitranya Kominfo ya. Nah, dengan tema kita adalah digital. Ini di era saat ini penting sekali mengoptimalkan, memasifkan promosi-promosi digital untuk mendongkrak ekonomi dan juga wisata di Jawa Timur. Yang kita ketahui Jawa Timur itu sebenarnya juga banyak sekali yang patut kita banggakan. Tapi sejauh ini dari Komisi A sendiri, bagaimana sih peran pemerintah dalam mengeksplor wisata di Jawa Timur dan juga ekonomi-ekonomi? Pasti di mana ada wisata, pasti di situ ada UMKM nih. Ya. Secara overall, Mbak Fani, ya kita alhamdulillah ya, bumi Majapahit ini. Bumi Majapahit dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa. Alhamdulillah kita punya laut, kita punya gunung, bahkan beberapa kebudayaan lokal itu kemudian menjadi wisata sendiri ya, di luar wisata religi ya. Karena Jawa Timur juga identik dengan wisata religi, ada yang ziarah Wali Limo dan segala macamnya itu. Nah, ini kan tentu kalau teori sederhana kita itu di mana ada kerumunan, maka insya Allah di sana ada orang buang duit. Buang duit. Berkah tersendiri ya. Berkah tersendiri. Nah, berarti kalau ada yang buang duit, ada sing nampani duit, kan? Ada yang berdampak, yang Mbak Fani sebut tadi dampak untuk pelaku UMKM dan segala macamnya. Nah, ini menjelang Natal dan Tahun Baru yang biasanya digunakan oleh masyarakat untuk melepas kepenatannya dengan berwisata dan segala macam, ini tentu harus disambut baik oleh para pelaku wisata. Ibaratnya iki riyoyoe para pelaku wisata lah. Nah, preman. Buroy preman ya preman. Nah, tapi kan kami sebagai Komisi A itu lebih fokus ke ruang digitalnya saja. Lebih kepada promotifnya dan lebih kepada layanan publiknya gitu, layanan publiknya. Bagaimana kemudian tempat-tempat wisata ini bisa terungkit secara
promo secara pengenalan sehingga lebih dikenal oleh publik Indonesia, dan kalau perlu ya lebih dikenal publik internasional ya. Amin. Karena ada potensi kita untuk lebih go internasional. Bayangkan kalau kemudian Gunung Bromo di Bromo itu ada kultur teman-teman Tengger yang mohon maaf, kalau di Bali itu ada tari kecak, apakah kita tidak boleh bermimpi di Tengger itu ada ritual kebudayaan yang dikemas dengan wisata. Nah, kan begitu. Tentu ini butuh promo, butuh digitalis layanan sehingga banyak kekayaan wisata dan kekayaan budaya yang ada di Jawa Timur ini bisa dikenal oleh publik, kenal oleh masyarakat banyak. Nah, tentu ketika banyak masyarakat yang datang ke lokasi wisata itu tadi, ya sama seperti tesis kita awal tadi, di mana ada kerumunan, maka di situ ada orang buang uang. Nah, maka disinilah ekonomi tumbuh secara simultan bahasa saya. Nah, tentu ini bagaimana kita mengoptimalisasi potensi-potensi yang ada. Ya, kalau menjelang Nataru ini di tengah musim hujan yang curahnya cukup lumayan tinggi, ini juga harus bisa termitigasi. Jadi misalnya Mbak Fani mau liburan nih ke daerah sekitar Semeru, minimal sebelum berlibur itu sudah ada note dari layanan digital yang diciptakan, yang boleh ke sini, yang tidak boleh ke sini, atau kemudian boleh di sini tapi tensinya sekian. Nah, itu kalau para pelaku industri wisata yang difasilitasi pemerintah bisa memberikan early warning seperti itu, kan membuat masyarakat nyaman berwisata gitu, Mbak. Jadi pentingnya digitalisasi ini bagi kami dalam rangka ya, satu, mempermudah layanan publik di sektor wisata, dua ya tentu saja menjadi promotifnya salah satu sektor wisata itu, yang tiga ya menjadi mitigasi awal lokasi-lokasi itu layak atau kemudian berbahayakah untuk peluang wisata, karena peran pemerintah yang melindungi seluruh masyarakatnya walaupun ketika berproses wisata sekalipun. Oke, menyinggung soal Semeru kemarin waktu pasca erupsi hari H plus itu, saya juga sempat ke lapangan dan juga sempat wawancara nih dengan salah satu pelaku pariwisata di situ. Memang ternyata tidak semua kawasan itu terdampak dan masih bisa diakses wisatawan. Nah, lagi-lagi kemarin sepertinya sangat minim ya Ketua, untuk karena dampaknya kalau kita mendapatkan informasi Semeru, oh berarti lokasi kawasan semuanya ditutup. Padahal ternyata ada akses-akses yang masih bisa dijangkau, masih bisa dikunjungi. Nah, pentingnya itu tadi, digital itu tadi. Karena kemarin juga sempat curhat, kita berharap bahwa ada pemerintah bisa memberikan sosialisasi agar kita tidak terdampak karena sudah terlanjur di booking, kayak gitu loh. Jadi begini, Mbak, memang disinformasi, hoax, dan segala macam itu dampaknya kemana-mana. Termasuk dia berdampak pada sisi ekonomi. Mematikan itu tadi. Sisi ekonomi, karena ya itu tadi, orang kalau mau berwisata dia harus yakin dong, saya aman, nyaman, dan damai bahasanya. Orang berwisata kan nyarinya itu, bukan nyari masalah kan gitu. Nah, tentu ini ya walaupun memang menjadi tugasnya pemerintah melakukan mitigasi dan kemudian sosialisasi areal-areal yang berbahaya itu, tapi juga para pelaku wisata yang tadi kita harapkan di awal tadi, ketika layanannya sudah terdigitalize, ada portal lah atau ada aplikasi lah, itu ya kan bisa dijelaskan dari situ, bisa dijelaskan sehingga orang ketika kalau wisata itu apa ya, bukan beli tiket ya namanya, booking bahasa booking itu sudah tahu, booking trip kayak gitu. Booking trip itu sudah tahu, oh iya ini saya di areal sini tidak boleh nih, saya hanya bisa di areal sini, misalnya di sisi lerengnya Probolinggo, itu kan banyak kafe-kafe, banyak homestay di situ masih aman.
Nah, ini kan memang harus dijelaskan kepada publik. Tentu pemerintah tidak mampu menjelaskan ini satu persatu kalau secara Benar. manual ya. Nah, digitalize inilah yang kemudian menurut kami itu akan membantu menjadi pemandu secara online kepada penikmat wisata dan juga menjadi pembantu bagi para pelaku industri pariwisata gitu. Oke. Ini mungkin saya masih mengingat bahwa sejatinya mereka itu sudah melakukan sosialisasi dan menjelaskan bahwa titik-titik mana yang menjadi rawan. Tapi lagi-lagi nih, calon wisatawan masih perlu untuk meyakinkan diri, yaitu siapakah? Dalam hal ini adalah pemerintah untuk meyakinkan mereka bahwa karena pemerintah sendiri dalam hal ini proses mitigasi untuk menjadi jaminan untuk bahwa benar-benar aman itu kan juga perlu untuk menggait para pelaku wisata Betul. ini untuk meyakinkan. Nah, sejauh ini apakah jenengan sudah melihat ada kontribusi sinergi begitu, Ketua? Secara Karena digital nih. eh, karena ini leading sektor pariwisata ini banyak di teman-teman di Sbudpar ya di Sbudpar kami kurang berinteraksi Oke, secara ya. langsung tapi ya Harusnya tapi bersinergi dengan Kominfo ya, dong. tapi memang saya sudah menyampaikan beberapa kali di mana kami lebih mendorong digitalize layanan publik gitu ya. Saya memang mungkin hanya bisa cerita soal yang kaitannya dikelola langsung oleh pemerintah Provinsi Jawa Oke, Timur ya. heeh. Misalnya Tahura Jatim yang kemudian ini memang di bawah Dinas Kehutanan. Dan kebetulan saya ini juga penggemar gunung. Dan saya kemarin sempat trekking ke salah satu gunung di wilayah Tahura Jatim itu menyampaikan tentu kalau layanan ini tidak perlu bookingnya tidak perlu manual, datang ke lokasi. Kemudian layar yang di depan posnya itu juga sering di-post oleh teman-teman dinas kehutanan yang ini areal bahaya, ini areal tidak boleh dilalui, trekkingnya harus lewat jalur sini. Nah, itu kan lebih membantu. Oh, berarti masih manual? Yang di Tahura masih manual. Oke. Di Tahura masih Kan manual. harus jadi evaluasi Iya, nih. ya makanya itu saya sampaikan karena kebetulan saya ada di sana dan saya trekking langsung. Liburan ketika- sekaligus survei. Konangan deh. Nah, itu yang kami sampaikan. Jadi kalau begini orang harus datang dulu baru booking, kan tidak mungkin pulang lagi. Oke. Karena kan orang berwisata itu kadang dengan jadwal mereka sendiri. Nah, kalau kemudian dengan datang booking belum tentu juga mereka mampu langsung masuk Apalagi karena ada kuota ya. kuota dan segala macam. Nah, ini informasi yang seperti ini harusnya di portal layanannya teman-teman Tahura. Dishub yang Oh, dalam ini UPT Tahura ini bisa disiapkan aplikasi khusus yang itu berisi tentang bagaimana keindahannya, bagaimana fasilitasnya, bagaimana cara bookingnya, dan itu orang bisa selesai dalam satu genggaman. Jadi orang berangkat itu sudah dengan bayangan yang lengkap gitu. Tinggal masuk aja ya. Ya. Padahal kalau misalkan ya mohon maaf ya, ini one case saja mencontohkan ketika kita sudah booking kan pasti ada DP nih. Nah, itu kan aturannya ketika kita mendadak cancel, toh kita juga nggak rugi nih selaku pelaku yang pemilik pengelola ya kan Ketua, karena sudah ada income nih ya kan. Oh ya. Ya kan, kalau misalkan itu memang diterapkan dan itu tetap akan menjadi penyumbang pemasukan ya kan. Ya, salah satu kemudian bahasa kami ini dengan menggunakan layanan digital yang pasti Mbak, yang pasti itu kita bisa menghitung potensi-potensi yang ada. Kita bisa menekan kebocoran-kebocoran yang timbul di lokasi. Maka layanannya saya pikir harus begitu sehingga nanti pemerintah itu juga bisa dengan jelas merumuskan kebijakan-kebijakan dengan sumber fiskal yang jelas juga gitu loh. Nah, di circle satu titik lokasi wisata
itu kan sumbernya banyak nih, sumber keuangannya. Ini kita mencontohkan yang habis disurvei ketua aja Ya. deh. Nah, mulai dari pengelolaan lapak UMKM, parkiran, fasilitas yang ada juga, ada yang memang dikelolakan ke pihak swasta, ada yang memang dikelola sendiri oleh Taura. Nah ini kan kalau dalam rentan 1 tahun seharusnya bisa dibaca dari tahun sebelumnya. Oh kalau okupansi kita itu 1.000 dengan pendapatan sekian secara bisnis, ini kan mudah seharusnya. Kalau menggunakan digital itu ya, tadi. secara bisnis begitu. Nah, tetapi memang saya harus mengakui di beberapa OPD pemerintah Provinsi Jawa Timur ini masih berproses, Mbak, masih berproses. Tetapi ya tadi saya sepakat dengan Mbak Faini bahwa kalau hal-hal yang berkaitan dengan wisata itu dengan gamblang, jelas bisa disampaikan kepada publik dan sampai juga ke publik, karena kan apa yang disampaikan ke publik ini juga kadang belum tentu sampai ke publik, atau sampai ke publiknya seberapa banyak, itu juga akan berdampak gitu. Nah ini tentu akan meningkatkan efisiensi, tentu juga akan meningkatkan pendapatan pemerintah Provinsi Jawa Timur secara overallnya gitu. Oke, apalagi kalau misalkan tadi ketua bilang kebocoran, benar sih kalau kita datang ke wisata mau daftar dulu, ternyata di sana udah full kuotanya, ya males dong, kecewa dong. Beda lagi kalau misalkan kita booking tiket tripnya via online kan pasti ada DP, toh mereka jadi datang atau nggak jadi datang, kita yang Rugi. kita yang rugi, tapi selaku pengelola untung dong, untung dong, benar. sudah masuk. Dan kalau misalkan jago-jago oke nggak apa-apa, ini slotnya bisa dimasuki, misalkan gitu, kan untungnya tambah nih ketua. Kalau ini ngomong ngawur iki, ngomong sok-sok Betul, pinternya. Mbak. Jadi BNPTS itu pengelola Gunung Semeru. Ya. Nah, Semeru ini kan anugerah Tuhan yang luar biasa bagi saya. Selain anugerah alam berupa pasir dan segala macamnya. Dan semoga tidak ada tangan-tangan jahil yang merusak ya. Amin. Nah, satu lagi di sektor wisata. Jadi kalau jenengan mau naik trekking ke Semeru, Kak kuat ketua. mudah-mudahan kuat karena akan menikmati keindahan Ranu Kumbolo nanti. Itu kan hanya 200 tuh kuotanya. 200 itu hanya kuotanya. Itu bookingnya bisa 1 bulan, Mbak. Bahkan lebih. Iya benar. Kan booking 1 bulan lebih. Nah, kita kan sudah bisa berhitung nih. Kalau satu hari 200, 30 hari sekian. Maka sudah ketemu rupiahnya nih, kan gitu loh. Gampangnya like ngomong kan ngono ya ketua, aslinya sangat simpel sekali asli. Nah, asli nih. Kemudian juga kita tinggal menghitung fasilitas ini di sana apa aja, kan gitu loh. Ekonomi yang multipliernya kemana aja. Nih kalau kemudian bisa terdigitalize semua ya, saya pikir akan banyak orang datang. Karena Semeru ini bukan hanya orang Jawa Timur yang datang. Iya, benar. Nah, yang datang bukan hanya orang Jawa Timur, bahkan dari luar, internasional pun ada. Banyak yang ngantri katanya. Gitu loh. Nah, ini kan tentu income dong. Income bagi masyarakat yang mengelola sekitar. Ya, dan ketika income ini juga berdampak kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena masyarakatnya sejahtera, karena pendapatan jalan. Kan sudah sederhana itu sebenarnya. Cuman ini hari ini memang lagi hype digital inilah, Mbak, gitu loh. Nah, hari ini juga kita harus bijak mendorong pemerintah, mendorong masyarakat mendigitalize seluruh layanannya, ya juga bagaimana mengedukasi kepada masyarakat juga gitu loh. Kalau dari peninjauan langsung jenengan kan habis ke sana nih. Apa sih yang menjadi pemicu? Apakah memang susahnya akses internet di sana, ataukah memang SDM-nya yang masih belum bisa berproses untuk menguasai digitalisasi kayak gitu di era saat ini? Padahal ini era digital ini sudah berjalan kalau tidak salah ya saya anggapnya 7 tahun atau 8 tahun ke belakang kemarin ya kalau nggak salah. Kalau di sektor pemerintah, Mbak, karena kan wisata ini tidak semua kemudian yang kelola pemerintah. Oke. Memang ada edik, mereka nyaman dengan manual. Oke, ya. Atau kemudian ada edik, ya saya begini aja sudah gajian. Ada edik itu, ada perilaku, pola
ASN lama bahasa saya ya, yang hari ini terus kita dorong agar kemudian ASN itu lebih mengedepankan layanan bahasa saya. Layanan. Karena salah satu tugas negara itu adalah memberikan pelayanan publik semaksimalnya kepada masyarakatnya. Walaupun ini pelayanan publik di sektor swasta, di sektor wisata bahasa saya, ini juga terkait dengan hajat hidup orang banyak juga ini. Nah, sehingga kami dorong betul digitalize ini bisa masuk di sektor swasta, pariwisata gitu loh. Mbak Samin kalau mau nonton tari kecak di Bali, saya tidak ngomong Jatim deh, saya ngomong luar itu online loh Mbak, daftarnya online dan itu mahal. Saya ngomong itu hanya untuk nonton tari kecak ini yang di atas kayak pulau batu-batuan itu antriannya luar biasa. Itu kalau tidak salah dulu itu sekitar berapa? 500 atau berapa gitu. Oke. Nah, kan kalau kita bisa mendorong ini, menurut saya ini income. Tari kecak itu internasional loh. Berarti mungkin pemerintahnya atau saya ngomong pemerintahnya ya. Bagaimana kita menggiring opini atau edukasi kepada para pelaku ini yang masih menganggap bahwa manual itu masih oke, dengan iming-iming bisa dong penggunaan bahasa. Misal nih, yuk kita mulai digital, karena nanti kalau semakin kita menggunakan digital, semakin dikenal, semakin banyak, dan kita semakin banyak memasukkan. Beda lagi kalau dengan iming-iming gitu mungkin Ketua. Enggak, sebenarnya mereka sudah Mendapat pelan-pelan, ya. pelan-pelan merubah layanan itu. Memang beda dengan teman-teman swasta ya, teman-teman swasta karena survival ya, bisnis mereka ini, mereka mencari nafkah di sana, survival, sehingga mereka melakukan transformasi itu harus adaptif dengan kondisi hari ini gitu loh. Tapi seharusnya kan bisa dicontoh juga. Ya seharusnya, tapi memang kami mengakui agak lambat ini, agak lambat. Tapi ini beberapa OPD sudah mengarah ke sana lah, sudah sedang mendorong ke arah sana agar ini menjadi salah satu sumber PAD yang ada di Jawa Timur gitu loh. Nah, sehingga kan ini kan banyak orang, Mbak. Oke. Banyak orang, sehingga kita memang tidak bisa menjustifikasi 1-2 orang gitu loh Mbak. Karena ya itu tadi Mbak, ada yang kemudian mengais rezeki dengan kondisi begitu, ada yang segala macamnya lah. Oke, ini karena jenengan kan partnernya adalah Kominfo. Ya mohon maaf, ini jujur saya tanya, sekedar tanya ya. Ketika ini kan sinergi antara Dinas Pariwisata yang seharusnya bisa dong bekerja sama dengan Kominfo. Nah, dalam hal ini apakah tidak menjadi kewajiban ketika bersinergi? Mungkin dari SDM-nya di pariwisata masih berproses, sementara Kominfo bertugas ya harusnya lebih cepat nih untuk soal digital. Jadi kalau terkait dengan digital di ruang wisata Mbak ya, tusinya teman-teman di Kominfo lebih pada mendorong, koordinatif. Eksekutornya ada di Disputpar. Oke. Jadi kan ini yang harus kita pisahkan. Oke. Nah, kaitannya dengan literasi digital, di Kominfo menjadi leading sektornya. Oke. Nah, ini kan terkaitnya mendorong, bukan menciptakan. Oke. Nah, kalau mendorong, insya Allah sudah cukup maksimal apa yang dilakukan oleh Diskominfo ini. Nah, tinggal Dinas Disputpar ini bagaimana melakukan lebih masif lagi. Sudah dilakukan, tetapi memang belum masif. Salah satu yang sering saya sampaikan kepada beberapa OPD kita ini, kadang pemerintah ini atau pejabat publik harus sombong hari ini. Sombong dalam artian apa? Apa yang kita lakukan ini harus kita publis. Harus kita publis. Sehingga, oh ini layanannya di sini seperti ini. Kalau saya mau mendapatkan layanan ini, saya harus melalui ini. Gitu loh, Mbak. Sehingga masyarakat aware. Karena insya Allah hari ini Mbak, berdasarkan data yang kami punya,
hampir 97, mungkin sekarang sudah 98% wilayah di Jawa Timur ini sudah teraliri internet. Oke, Ini kan bukan menjadi masalah sekarang internet ya. bukan, Oke. bahkan ya 96% anak orang usia 15 tahun sampai saya ngitungnya 60 ya Mbak ya. Ya. Sampai 60 tahun itu pengguna Gadget Android. Nah, gitu. Nah, pastikan overall ini di ruang ini sudah selesai. Ya masih ada ruang blank spot kita yang ini menjadi tugasnya teman-teman Diskominfo. Misalnya saya cerita kayak tadi itu, misalnya di Semeru, Puncak Semeru, Ranukumbolo yang menjadi arena destinasi wisatanya ini memang blank, tapi sudah ada wifi portable ini. Oke. Yang didorong begitu. Misal kok areal kepulauan gitu. Ya ini menjadi PR bersama yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur agar ya kita tentu susah untuk mengatakan 100% lah karena 100% itu miliknya Allah Mbak. 99% lah paling enggak sudah terlaliri internet. Mau minum dulu Ketua? Lanjut. Oke, Ketua, berarti ini sudah ditemukan ya bahwa sebenarnya sejatinya adalah OPD terkait yang harusnya lebih masif ya, kan sudah berjalan lebih masif lagi. Perlu nggak sih Ketua untuk melibatkan jika memang dirasa kurang mampu, masih terlalu ribet untuk ini, perlu nggak sih untuk ada gebrakan ya tutup mata lah, menggait kreator digital untuk proses promosi ya, intinya kan pasti perlu dengan era saat ini promosi menggandeng-gandeng swasta kayak banyak kan sekarang selebgram kayak gitu kan. Insya Allah itu sudah dilakukan Mbak oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bahkan secara pribadi saya dengan Diskominfo di tahun ini sudah ngumpulin influencer lah bahasanya. Influencer ini 2 kali sudah. Dengan harapan mereka ikut melakukan promo, ikut memikirkan bagaimana layanan digital ada di ruang wisata. Bahkan di bulan Oktober kalau tidak saya ke Pamekasan. Mohon maaf ini Mbak Faini juga punya keturunan darah Madura. Oh. Saya sampaikan ke anak-anak muda yang ada di SC itu, Mas, ini kan akan menarik nih kalau teman-teman konten kreator, teman-teman pelaku industri digital ini, ya bersama pelaku film, bikin dong film-film pendek bercerita tentang budaya Madura. Kenapa itu penting? Karena publik melihatnya budaya Madura itu identik dengan kekerasan. Padahal di Madura itu ada satu ikon budaya yang kalau kita kemas itu bisa menjadi ikonik tertentu, karapan sapi. Nah, dengan memain di arena pinggir, buat film pendek tentang kultur masyarakat Madura, ini akan mengikis toh Mbak bahasa saya. Akan mengikis stigma yang negatif itu sehingga orang mau datang. Gitu loh. Sambil pemerintah juga mendorong sektor peningkatan fasilitas yang ada. Nah, hal-hal seperti ini insya Allah sih Mbak sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk saya juga bahkan mengatakan 2 kali karena saya ini termasuk orang yang cukup intens mendorong Digitalisasi. Bukan hanya digitalisasi saya para pelaku industri kreatif yang di dalamnya ada digital itu agar lebih memperluas ruang elaborasinya. Ruang kolaborasinya diperluas sehingga ini bisa menjadi sesuatu yang berdampak baik secara sosial maupun ekonomi. Ini salah satu kontribusi ya untuk turut meningkatkan ya. Betul. Kalau tadi Ketua sempat ada catatan sebenarnya masih ditemukan beberapa tempat wisata yang masih memberlakukan manual. Apa nih yang nanti akan menjadi dorongan dari Komisi A sendiri untuk merubah habit ini agar lebih baik lagi demi semakin sejahtera, semakin mendunia? Pelaku wisata ini kan lebih ujung tombaknya sebenarnya swasta Mbak. Oke. Jadi
pemerintah itu lebih kepada mendorong fasilitasinya saja. Supportnya ya. Supportnya. Bagaimana kita mengelaborasi ruang wisata ini dengan segala macam kebijakan, termasuk juga hari ini kebijakan kita mendorong para pelaku wisata untuk mendigitalize layanannya. Karena ya kalau wisatanya yang dikelola oleh pemerintah Jawa Timur sangat minim, dikit sekali gitu loh. Yang lebih banyak yang dikelola oleh para pelaku usaha swasta. Seharusnya gitu. kita diuntungkan dong. Apanya itu? Diuntungkan kalau dikelola pelaku swasta atau justru sebaliknya? Ya kalau swasta kan yang diuntungkan swasta, Mbak. Ya kita sih diuntungkan itu ya masyarakatnya berdampak. Ekonominya. Berdampak gitu loh. Nah, karena pemerintah itu hanya memfasilitasi biasanya kan gitu. Jadi ya yang saya cerita Tahura itu kebetulan ini yang dikelola oleh pemerintah gitu loh. Bahkan ini sudah lumayan apa namanya sudah meningkat lah bahasa saya ini. Jadi di pemandian air panas di atasnya Pacet itu Cangar itu kan dikelola pemerintah Provinsi Jawa Timur itu sudah bagus, itu ada bilik-bilik private dan segala macam. Nah, maksud saya tadi itu yang dikelola pemerintah. Nah, malah kami ingin lebih banyak mendorong swasta agar ekonominya tumbuh. Agar ekonominya tumbuh kan gitu. Karena wisata ini menjadi salah satu sektor bahkan ya termasuk kategori sektor unggulan di Jawa Timur dalam rangka menumbuhkan ekonomi di Jawa Timur gitu loh. Oke, ada catatan lagi mungkin Ketua terkait dengan ini kan habis ini udah libur panjang nih untuk memanfaatkan agar bagaimana pemerintah lebih bangun lagi, lebih semangat lagi untuk memanfaatkan momen ini. Kaitannya dengan ekonomi, pariwisata, ini ya, kan pasti bersinergi nih. Iya. Kan sebenarnya Bapeda itu sudah punya titik-titik potensi wisata yang mereka promokan ya, dalam artian bahwa ini layak untuk investasi dan segala macam. Nah, di Sputpar ya ketika momen seperti ini seharusnya juga kayak bikin squel pendek gitulah, seharusnya bikin squel pendek untuk liburan akhir tahun yang ada di beberapa destinasi wisata di Jawa Timur. Apa yang dilakukan pemerintah ini bisa jadi booster, jadi booster para pelaku industri wisata. Nah, elaborasi dan kolaborasi inilah yang penting menurut saya agar sektor swasta ini bisa menjadi salah satu sumbangsi bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Nah, ini pemerintah ya himbauan secara pribadi tidak kepada pemerintah saja, tapi juga pada pelaku industri wisata swasta. Ya kita tingkatkan layanan dalam rangka ya itu tadi kita memberikan informasi kepada publik itu lebih lengkap. Karena kalau publik itu mendapatkan informasi lebih lengkap, mereka juga berwisata dan gua duwe itu dengan happy. Oh, saya mau ke Malang nih. Nah, dengan cuaca begini saya aman lewat mana segala macam ini harusnya pemerintah memberikan ruang himbauan gitu. Tapi tidak hanya boleh pemerintah saja, swasta juga harus memberikan informasi yang sama. Selain mereka mengais rezeki, mereka juga harus mengedukasikan kepada masyarakat gitu. Bersifat edukasi, tapi sejauh ini sudah berjalan. Kalau beberapa sektor swasta sudah melakukan itu, Mbak. Misalnya masa saya nyebut merek kan ya, ada salah satu janganlah promosi lah. Apa namanya pengelola wisata itu sudah di portalnya sudah memberikan layanan informasi itu gitu bahwa menghimbau ketika musim hujan seperti apa. Dirasa nggak penting, seharusnya penting di era saat ini karena masyarakat tidak hanya butuh informasi wisata wahana itu di mana, tapi juga yang paling terpenting adalah aksesnya. Nah, dari mana itu informasi yang didapat? Sejatinya dalam setiap situs digital promosi itu disertakan juga, karena jika kita calon wisatawan mendapatkan informasi yang lebih lengkap itu akan lebih terjamin dan lebih nyaman. Betul. Dan otomatis akan membuat masyarakat itu ingin berkunjung lagi karena lebih proaktif dari peran digital itu tadi. Begitu ya, Ketua? Siap. Oh.
Tapi saya ada yang perlu digarisbawahi. Apa Ini itu? bagus, gebrakannya itu bagus, melibatkan influencer, kreator itu bagus. Tapi perlu juga nih ketua untuk meng-hire, menggandeng media massa. Itu kan otomatis. gitu, Otomatis karena ya mohon maaf, belum tentu kreator memahami dengan etika-etika yang harus, ya kan kalau kita lihat dari sosial media banyak sekali disinformasi yang mungkin dianggap melanggar, kan penting. Apalagi kalau itu di bawahnya Kominfo, insya Allah Jadi memang terjamin lah. itu Mbak Sasa. Ini kan kolaborasi kerjasamanya harus pentahelik, pentahelik. Harapannya dengan semua pihak terlibat, ini informasi yang didapat publik itu informasi yang paripurna bahasa saya. Yang valid. Nah, yang valid dan paripurna gitu. Nah, dengan begitu orang merasa nyaman, orang melakukan perjalanan damai, tidak was-was, sudah tahu lah. Kenapa kami butuh betul juga media agar kemudian tahu sepanjang perjalanan mereka seperti apa dan segala macam. Ini harus menjadi kerjasama semua pihak. Digital itu kan hanya alat, Mbak. Penerima manfaatnya itu manusia. Nah, alat ini seberapapun itu dioptimalize oleh pemerintah, tapi ketika di sininya tidak sampai, di masyarakatnya tidak sampai, kan jadinya muspro lewat jadinya wong Surabaya. Mubadir gitu. Nah, ini makanya butuh kerjasama pentahelik itu menurut saya. Betul. Bagus sekali nih gebrakannya. Terakhir Ketua, pesan apa nih yang ingin disampaikan untuk masyarakat Jawa Timur untuk menunjang, mendukung Jawa Timur semakin go internasional dengan kekayaan budaya, kekayaan wisata yang pasti ini akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dengan produk-produk ekonominya yang disebutkan tadi, di mana ada pariwisata, insya Allah akan banyak orang yang membuang uang. Dengan tema kita kali ini adalah optimalisasi digital demi mendongkrak ekonomi dan juga pariwisata di Jatim. Salah satu ikhtiar hari ini yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan kami bersama Bu Gub sedang menyusun perda perubahan estetika baru dengan memasukkan satu bidang baru di Disputpar, itu menjadi Disputpar Parekraf. Jadi ditambahkan bidang ekonomi kreatif. Oke. Ekonomi kreatif. Harapannya yang tadi jadi mimpinya Mbak Pa ini tadi bisa diorkestrasikan oleh salah satu bidang ini, bidang ekonomi kreatif. Kenapa itu kita ikhtiarkan bersama-sama? Karena ternyata ketika kita lakukan survei, riset secara data, itu 14% PDRB Jawa Timur ini disumbangsikan oleh ekonomi kreatif, termasuk digital, konten kreator dan segala macam. Hampir 14% lah dari total PDRB Jatim gitu. Termasuk wisata, termasuk wisata. Sehingga harus ada elaborasi bersama agar bahasanya ini 14% penyumbang PDRB ini termanage dengan baik, dan mudah-mudahan ini akan terus meningkatin. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, Jawa Timur punya potensi luar biasa. Nah, tentu kami mengharapkan masyarakat ikut berpartisipasi. Partisipasinya macam-macam. Mulai dari kritik, saran, dan kemudian terkait layanan yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur, sampaikan kepada kami. Ini dalam rangka agar kita sama-sama memperbaiki seluruh layanan yang ada di Jawa Timur, termasuk bagaimana kita mentransformasi dari manual tadi itu menuju layanan digital, bahasa saya selesai dalam satu genggaman itu. Nggak anti kritik kan Ketua? Insya Allah saya yakin betul pemerintah Provinsi Jawa Timur ini tidak anti kritik. Gugup itu sangat senang dengan saran dan kritik, karena bagi kami kritik itu harusnya menjadi vitamin. Kritik itu motivasi. Iya, vitamin agar menjadi booster bagi kita semua untuk memperbaiki yang versinya masyarakat kurang baik. Oke, ada lagi Ketua? Cukup. Oke, dengan kabar baru ini yang masih dibahas dalam sebuah perda ini ya. Sudah selesai. Tinggal dok. Oke, yang nantinya ada parekraf ya dalam satu
OPD Dinas Kebudayaan ini sebenarnya enak Ketua, kalau dalam satu ruang gitu enak koordinasinya kan. Bisa lebih menunjang, meningkatkan lagi wisata Jawa Timur. Tentunya ini juga akan berdampak kepada masyarakat Jawa Timur, di mana kian dikenalnya pariwisata sampai go internasional, otomatis akan mendongkrak perekonomian Jawa Timur. Dan saya Nurul Faini beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Dipersembahkan oleh